Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji dan Bapak Dr. Ilzan Syahrial, SEAK MM, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadeanti dengan NIM 2019-031022, program studi akuntansi. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Struktur Kepemilikan Leverage dan Return on Asset terhadap kebijakan dividen pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Latar belakang masalah, kebijakan dividen adalah komponen penting suatu perusahaan karena pembayaran dividen yang konsisten dan meningkat dari tahun ke tahun dianggap sebagai indikator potensi profitabilitas perusahaan di masa depan. Kebijakan dividen melibatkan investor yang mengharapkan dividen sebagai pembalian atas investasi dan manajemen perusahaan yang mempertimbangkan apakah laba harus ditahan untuk kepentingan perusahaan atau dibagikan pada investor. Kebijakan dividen dapat menjadi sinyal pada investor mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Penelitian mengenai kebijakan dividen sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, tetapi memiliki hasil yang berbeda. Peneliti tertarik untuk meneliti kembali topik yang serupa dengan studi kasus dan tahun penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Rumusan masalah, apakah struktur kepemilikan, leverage, dan return on assets secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh struktur kepemilikan, leverage, dan return on assets secara parsial maupun simultan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Manfaat penelitian dari aspek teoritis meningkatkan pengetahuan yang ada dengan memberikan wawasan dan pemahaman tentang bagaimana struktur kepemilikan, leverage, dan return on asset mempengaruhi kebijakan dividen. Dari aspek praktis, satu, bagi penulis, berfungsi sebagai dasar untuk membandingkan teori yang dipelajari dengan hasil analisis. Dua, bagi perusahaan, menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen di masa mendatang, membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait alokasi laba. Tiga, bagi investor, dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Landasan teori. Satu, teori agensi. Teori agensi memberikan gambaran terkait hubungan antara investor sebagai pemegang saham dengan manajer sebagai agen suatu perusahaan. Dua, kebijakan dividen. Kebijakan dividen ditetapkan untuk menentukan apakah perusahaan akan membagikan laba pada investor atau menyimpannya menjadi laba ditahan. Tiga, struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan di dalam perusahaan dapat berdampak pada dividen perusahaan karena berfungsi untuk mengelola pembayaran dividen. Empat, leverage. Leverage menilai berapa banyak utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya. Perusahaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara penggunaan utang dan pembayaran dividen. 5. Return on asset. Return on asset digunakan untuk menilai kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari asetnya. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut. Dari gambaran kerangka pemikiran, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Hipotesis pertama, struktur kepemilikan secara parsial berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hipotesis kedua, leverage secara parsial berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hipotesis ketiga, return on asset secara parsial berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hipotesis keempat, struktur kepemilikan, leverage, dan return on asset secara simultan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Metode dan sumber data penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan sumber data sekunder yang diperoleh dari satu, studi pustaka yang berasal dari buku, jurnal, dan artikel. Dua, dokumentasi yang berasal dari laporan keuangan yang telah dipublikasi. Populasi dan sampel. Populasi terdiri dari 54 perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Kemudian sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel terpilih berjumlah 14 perusahaan dengan periode 5 tahun penelitian. Teknik analisis menggunakan aplikasi eView 9 dengan analisis regresi data panel, uji pemilihan model regresi, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis. Selanjutnya, pemilihan model regresi. 1. Uji Chow. Tingkat signifikan projection F sebesar 0,0000. Hasil tersebut membuktikan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti hipotesis 1 diterima. Model analisis regresi yang terpilih adalah fixed effect model. 2. Uji Langevin multiplier. Tingkat signifikan projection Buspagans sebesar 0,0000. Hasil tersebut membuktikan bahwa tingkat signifikansi lebih
kecil dari 0,05 yang berarti hipotesis 1 diterima. Model analisis regresi yang terpilih adalah random efek muda. 3. Uji Hosmer, tingkat signifikan projection random sebesar 0,0735. Hasil tersebut membuktikan bahwa tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti hipotesis 0 diterima. Model analisis regresi yang terpilih adalah random efek model. Selanjutnya, uji asumsi klasik 1. Uji normalitas. Nilai probabilitas 0,982441 lebih besar dari 0,05, menandakan nilai residual telah terdistribusi normal. 2. Uji multikolinearitas. Koefisien korelasi antara variabel independen kurang dari 0,8 dapat dianggap tidak ada masalah multikolinearitas. 3. Uji heteroskedastisitas. Tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel independen karena setiap variabel independen memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Uji hipotesis. Hipotesis pertama, struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen secara parsial karena T statistik 2,684841 lebih besar dari T tabel 1,66827 dengan tingkat signifikansi 0,0092 lebih kecil dari 0,05. Hipotesis kedua, leverage berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen secara parsial karena T statistik 2,272453 lebih besar dari T tabel 1,66827 dengan tingkat signifikansi 0,0263 lebih kecil dari 0,05. Hipotesis ketiga, return on asset tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen secara parsial karena T statistik 1,098753 lebih kecil dari T tabel 1,66827 dengan tingkat signifikansi 0,2759 lebih besar dari 0,05. Hipotesis keempat, struktur kepemilikan leverage dan return on asset berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen secara simultan karena F statistik 4,814456 lebih besar dari F tabel 2,74 dengan tingkat signifikansi 0,004307 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, koefisien determinasi variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 14,22% sesuai dengan adjusted F-square 0,142254 sedangkan 85,78% berasal dari faktor-faktor di luar ruang lingkup penelitian. Kesimpulan, struktur kepemilikan dan leverage secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan return on asset secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya, struktur kepemilikan leverage dan return on asset secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Implikasi teoritis, memperluas pemahaman tentang faktor-faktor terkait keputusan pembayaran dividen. Implikasi praktis, 1. Perusahaan harus memperhatikan komposisi kepemilikan perusahaan dalam merencanakan kebijakan dividen. 2. Perusahaan harus berhati-hati dalam menentukan struktur modal untuk mengurangi risiko dan memenuhi pembayaran dividen. 3. Return on asset tidak secara langsung berdampak pada kebijakan pembayaran dividen, namun return on asset yang tinggi masih dapat memberikan gambaran yang baik kepada investor terkait kinerja perusahaan. 4. Keputusan keuangan dan strategi perusahaan harus mempertimbangkan secara holistik pengaruh ketiga faktor ini dalam menentukan kebijakan pembayaran dividen. Saran bagi penelitian selanjutnya, 1. Meneliti lebih lanjut kebijakan dividen di perusahaan yang berbeda. 2. Meneliti variabel lain yang menjadi faktor terkait kebijakan dividen. 3. Memperluas periode waktu penelitian. Bagi perusahaan, 1. Memperhatikan kinerja perusahaan secara keseluruhan. 2. Mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan kebijakan pembagian dividen. 3. Melakukan komunikasi yang efektif dengan para investor mengenai kebijakan dividen. Bagi investor, 1. Melakukan analisis yang cermat sebelum melakukan investasi. 2. Memperhatikan tidak hanya jumlah dividen yang dibayarkan, tetapi juga faktor-faktor lain. 3. Mengikuti perkembangan informasi terkait kebijakan dividen. Sekian presentasi hasil penelitian skripsi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.